Suatu hari, wanita itu bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan, lalu beliau berbicara dengannya dan terus mendengarkan sampai wanita itu selesai menyampaikan semua yang ingin dia katakan, meskipun saat itu cuaca panas dan terik matahari. Pakaian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia sampai basah kuyuk oleh keringat, benar-benar menjadi lembab. Para sahabat pun melihat kejadian itu dari kejauhan. Jadi, ketika wanita itu selesai berbicara dan pergi, penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada para sahabat. Para sahabat pun berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, wanita itu kan orang gila. Kenapa Anda meluangkan begitu banyak waktu untuknya?" Di tengah panas terik itu, penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, "Kalau tidak ada yang mau berbicara dengannya, apakah itu berarti aku juga tidak boleh? Apakah aku juga tidak seharusnya?" Jadi, penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak pernah rela menyakiti hati siapapun, bahkan orang yang mengalami gangguan mental sekalipun, dan beliau selalu mendengarkan seluruh perkataannya. Sekarang, orang-orang yang membuat video di YouTube dan media sosial tentang saya, tentang kalian, dan bahkan menyebut kita sakit jiwa, kalian sering mengatakan bahwa kalian lebih mencintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah beliau. Nah, ini juga sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, mengapa kalian tidak mengamalkan sunnah yang satu ini? Memang, menurut pandangan kalian, bagaimanapun saya ini, setidaknya kalian mendengarkan seluruh cerita. Kalian seharusnya memberitahu orang-orang kebenaran bahwa sebenarnya Qasim tidak pernah mengklaim sebagai siapapun, justru Awais. And they see the sword in my hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang merupakan pemilik langit dan bumi. Pertama-tama, saya ingin menyatakan keyakinan saya. Keyakinan saya adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia tidak memiliki sekutu dalam ketetapannya. Penutup para nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dicintai dan terakhir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta serta menjadikannya pemimpin semua nabi. Setelah beliau, tidak akan ada nabi lagi, dan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rangkaian kenabian telah berakhir. Saya benar-benar yakin dan berkeyakinan penuh akan hal ini. Sekarang, mimpi-mimpi ini sudah saya alami selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah menceritakan mimpi-mimpi ini kepada siapapun. Jika dihitung dari 13 tahun yang lalu, maka ketika pada tahun 2015 saya mulai membagikan mimpi-mimpi ini, saat itu usia saya sudah sekitar 38 tahun. Meskipun saya sudah lama mengalami mimpi-mimpi ini, saya tidak pernah membagikannya kepada siapapun, bahkan tidak pernah membiarkan siapapun menyadari bahwa saya mendapatkan mimpi-mimpi seperti ini. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, saya pun tidak pernah membagikan mimpi-mimpi ini kepada siapapun. Jadi, ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi ini, saya sebenarnya tidak begitu tahu tentang hadis-hadis, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman. Ketika saya mulai membagikan mimpi-mimpi ini, orang-orang yang tidak percaya pada mimpi mengatakan bahwa saya hanya mengarang mimpi-mimpi ini sendiri dan saya ingin menunjukkan seolah-olah saya adalah Imam Mahdi, tapi saya tidak mengakuinya secara langsung. Sedangkan orang-orang yang percaya pada mimpi saya mengatakan bahwa ini adalah dari Allah Rabbul Alamin dan mungkin Allah akan memberikan Anda kedudukan yang baik di masa depan. Lalu, semakin banyak orang yang mulai membicarakan hal ini, hingga pada tahun 2016 atau 2017, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk membuat sebuah video di mana saya dengan jelas menyatakan bahwa saya tidak mengklaim apapun dan tidak akan pernah mengklaim apapun. Kemudian saya pun membuat video itu, dan dalam video tersebut saya juga menyebutkan bahwa saya hanya membagikan mimpi-mimpi ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya tidak mengklaim apapun, dan saya tidak akan pernah mengklaim apapun. Siapapun yang menyesatkan orang lain dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan dibakar di neraka untuk selama-lamanya, dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para pendusta. Jadi, video itu saya buat pada waktu itu.
Seperti halnya saya tidak pernah membagikan mimpi-mimpi itu selama bertahun-tahun dan tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya saya selalu patuh. Maka begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk tidak mengklaim apapun, insya Allah saya akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah membuat klaim apapun. Dan orang-orang yang percaya pada mimpi-mimpi itu, pada dasarnya mereka sendiri yang mengekspresikan hal tersebut, bukan karena saya pernah mengatakan hal seperti itu. Baru-baru ini, seperti yang Anda lihat, orang-orang membuat video di YouTube, di media sosial, dan menyebarkan kebohongan tentang saya, mengatakan bahwa saya, Kasim, telah membuat sebuah klaim. Jadi, jika memang saya pernah membuat klaim, silakan sertakan buktinya. Pasti Anda punya klip atau rekaman audio, silakan lampirkan bersama tuduhan Anda. Sudah 8 tahun saya membagikan mimpi-mimpi ini, dan semua orang yang membuat video-video itu kebanyakan menggunakan klip dari wawancara saya di saluran berita bersama Dr. Subayal Ikram. Dalam wawancara itu, beliau bertanya kepada saya, di masa lalu, banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Apakah Anda juga di masa depan akan membuat klaim seperti itu? Lalu saya jawab, 8 tahun saya membagikan mimpi-mimpi ini, silakan tunjukkan satu klip, rekaman audio, atau percakapan chat di mana saya pernah mengatakan sesuatu yang besar sekali saja. Klaim saja sudah sangat jauh, tapi mereka malah dengan sengaja hanya menunjukkan klip itu saja dan menuduh secara bohong bahwa saya, Kasim, telah membuat klaim tersebut, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Mereka pasti sudah menonton wawancara saya di Neo TV, lalu kenapa mereka tidak menyertakan klip itu juga? Sebenarnya masalahnya adalah, mereka yang menyebarkan kebohongan ini dan menuduh saya telah membuat klaim, pada dasarnya di dalam hati mereka ada rasa dengki dan kebencian, juga kesombongan dan keangkuhan, itulah sebabnya mereka mengatakan hal-hal seperti itu tentang saya. Sekarang, ada seseorang. Dia menyebutkan ada seorang YouTuber yang sangat mendukungnya, tapi dia tidak menyebutkan namanya. Jadi, seharusnya Anda berani menyebutkan namanya, yaitu Awais Nasir, yang pertama kali membicarakan hal ini di YouTube bahwa di masa depan, orang ini bisa jadi sosok tersebut. Tapi dia tidak menyebutkannya karena dia tahu orang-orang akan mencari nama Awais Nasir dan channelnya, lalu ketika mereka menonton semua videonya, mereka akan tahu bahwa sebenarnya Kasim tidak pernah membuat klaim seperti itu, melainkan Awais Nasir lah yang mempromosikan hal ini. Dulu hanya Awais Nasir, tapi sekarang ada juga yang lain seperti Syed Irfan, Syekh Wajahat Ali, Fahad, Sakib, dan masih banyak lagi, termasuk saudara Faisal. Sekarang mereka juga membicarakan hal ini tentang saya, padahal saya sendiri tidak pernah membuat klaim seperti itu sama sekali. Padahal sekarang saya sudah cukup akrab dengan orang-orang ini, dan biasanya kalau sudah akrab, seseorang kadang bisa saja bicara hal-hal besar. Tapi Anda bisa tanya langsung ke mereka, bahkan dalam suasana akrab pun saya tidak pernah mengatakan hal-hal besar seperti itu, apalagi sampai membuat klaim, itu sudah sangat jauh. Dan orang-orang yang membuat video ini, yang mengatakan bahwa di masa depan saya akan membuat klaim seperti itu, keinginan mereka itu tidak akan pernah terwujud. Mereka tidak akan pernah mendengar klaim seperti itu keluar dari mulut saya, insya Allah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, sekarang bahkan para ulama besar, tokoh-tokoh agama, tanpa melakukan penelitian, juga telah menuduh saya berbohong dengan mengatakan bahwa saya telah membuat klaim tersebut. Padahal mereka sendiri punya sebuah cuitan yang mereka sematkan, isinya bahwa setiap kali Anda menerima sebuah kabar, Anda harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai Anda, karena salah paham atau terburu-buru, mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hati sesama Muslim. Jadi sekarang, mereka sendiri menulis cuitan untuk memberitahu orang lain agar melakukan hal itu, tapi ketika mereka menerima sebuah kabar, mereka malah tanpa melakukan verifikasi menuduh sesama Muslim dengan kebohongan, mengatakan bahwa orang itu telah membuat klaim, bahkan menyebutnya layak ditertawakan, artinya mereka memperolok-oloknya, dan mengatakan bahwa orang ini sakit jiwa, dia punya gangguan mental. Bukan hanya saya, tapi juga orang-orang yang bersama saya, mereka juga dikatakan seperti itu. Jadi, bagaimana bisa seperti ini? Maksudnya, mereka adalah ulama,
tokoh agama yang memimpin Islam, dan mereka menunjukkan bahwa mereka mengikuti sunnah Hatamun Nabiin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta memimpin dan mewakili Islam di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, mereka berbohong tentang sesama Muslim tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Sekarang, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari para nabi Allah. Suatu ketika, di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang mengalami gangguan mental, artinya dia tidak stabil secara medis. Tidak ada yang mau berbicara dengannya, semua orang menghindarinya. Suatu hari, wanita itu bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan, lalu beliau berbicara dengannya dan terus mendengarkan sampai wanita itu selesai menyampaikan semua yang ingin dia katakan, meskipun saat itu cuaca panas dan terik matahari. Pakaian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia sampai basah kuyuk oleh keringat, benar-benar menjadi lembab. Para sahabat pun melihat kejadian itu dari kejauhan. Jadi, ketika wanita itu selesai berbicara dan pergi, penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada para sahabat. Para sahabat pun berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, wanita itu kan orang gila. Kenapa Anda meluangkan begitu banyak waktu untuknya?" Di tengah panas terik itu, penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, "Kalau tidak ada yang mau berbicara dengannya, apakah itu berarti aku juga tidak boleh? Apakah aku juga tidak seharusnya?" Jadi, penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak pernah rela menyakiti hati siapapun, bahkan orang yang mengalami gangguan mental sekalipun, dan beliau selalu mendengarkan seluruh perkataannya. Sekarang, orang-orang yang membuat video di YouTube dan media sosial tentang saya, tentang kalian, dan bahkan menyebut kita sakit jiwa, kalian sering mengatakan bahwa kalian lebih mencintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah beliau. Nah, ini juga sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, mengapa kalian tidak mengamalkan sunnah yang satu ini? Memang, menurut pandangan kalian, bagaimanapun saya ini, setidaknya kalian mendengarkan seluruh cerita. Kalian seharusnya memberitahu orang-orang kebenaran bahwa sebenarnya Qasim tidak pernah mengklaim sebagai siapapun, justru Awais Nasirlah yang pertama kali memberitahu orang-orang tentang hal ini, lalu setelah itu barulah yang lain datang agar orang-orang mengetahui kenyataannya. Namun, karena di hati mereka ada rasa dengki dan kebencian, maka mereka pun memilih untuk berbohong. Dan masalah di zaman sekarang ini adalah, kita sudah begitu jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya, sampai-sampai kita menganggap berbohong itu bukan lagi sebuah dosa, malah dianggap sebagai sebuah keahlian atau bakat. Kita menganggap mengejek orang lain itu sebagai sebuah bakat. Sekarang, seperti para tokoh agama itu, mereka benar-benar melakukannya ketika mereka menulis tweet, bahkan dalam video mereka juga mengatakan hal yang sama. Para pengikut mereka pasti berkata, "Wah, luar biasa sekali para tokoh ini, bagaimana mereka bisa membuat seseorang yang jujur terlihat seperti pembohong, dan bagaimana mereka mengejeknya dengan cara seperti itu." Tapi ini bukanlah Islam. Islam yang diajarkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun mengatakan kepada seorang bahwa dia munafik secara langsung. Bahkan kepada orang yang berbohong pun, beliau tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa dia pembohong. Jadi, jika kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kita justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu? Jadi, ini juga merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita tidak boleh menyebut seseorang pembohong, apalagi tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu, tidak boleh menuduh siapapun sebagai pembohong. Ini juga termasuk dalam ajaran Nabi. Namun, kita sering melupakan hal-hal seperti ini, lalu sebenarnya apa yang sedang kita tunjukkan kepada dunia sekarang? Maksudnya, pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang kafir? Bahwa kita saling menuduh satu sama lain sebagai pembohong tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Bahkan, mereka juga memasang sebuah tweet yang dipin di profil mereka, isinya juga sama, yaitu jika ada berita yang sampai kepada kalian, maka lakukanlah penelitian terlebih dahulu. Jadi, bukankah ini standar ganda? Mereka menyampaikan hal itu kepada orang lain, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak katakan, tidak lakukan, itu juga tidak beliau perintahkan kepada orang lain. Jadi, para mufti dan tokoh agama ini,
Mereka memang menulis tweet seperti itu, tapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Dan yang lain-lain yang membuat video